Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Aldino Galihdinudia dengan NIM 240403301114. Di sini saya akan membahas tentang permainan tradisional ngelarak belarak dalam pemenuhan tugas mata kuliah budaya lokal dan nasional yang diampu oleh Ibu Dr. Gunartati MPD. Selamat menyaksikan. Apa sih yang dimaksud dengan ngelarak belarak? Ngelarak belarak merupakan suatu kebudayaan sekaligus permainan tradisional yang berasal dari Kabupaten Kulon Progo. Ngelarak belarak jika disingkat akan menjadi kata labrak yang memiliki makna mendatangi orang atau sesuatu dengan menggebu-gebu dan penuh keberanian karena tidak terima dengan kemiskinan, kebodohan, serta keterbelakangan, maka harus dituntaskan dengan semangat yang tinggi. Di dalam bahasa Jawa, ngelarak belarak memiliki arti yaitu ngelarak berarti menyeret, sedangkan belarak merupakan pelepah pohon kelapa. Maka ngelarak belarak yaitu suatu permainan menyeret dengan menggunakan pelepah pohon kelapa yang dimainkan oleh satu tim. Pada permainan ngelarak belarak harus memiliki persiapan yang matang. Persiapan yang harus disiapkan yaitu daun kelapa atau pelepah pohon kelapa, bambu kurang lebih 1 meter, P3K, kostum, dan konsumsi. Permainan ngelarak belarak juga diiringi dengan musik gamelan. Di dalam permainan ngelarak belarak memerlukan kerjasama tim yang baik. Ngelarak belarak dimainkan oleh 2 tim atau kelompok yang masing-masing terdapat 6 orang, 3 laki-laki dan 3 perempuan yang bertanding dalam satu permainan. Dalam satu kelompok, 3 orang laki-laki berperan sebagai jaran atau penarik kereta yang berupa 2 buah belarak atau pelepah pohon kelapa yang besar dan kuat yang dirangkai menjadi satu. Kemudian 3 orang perempuan dibagi menjadi 3 peran. Orang pertama menjadi penggiring keranjang ke titik tengah. Setelah sampai ke tengah, lalu keranjang dipakai seperti memakai tas ransel, lalu mengambil 2 buah sepet atau kulit buah kelapa dengan menggunakan tongkat yang telah disediakan dan menggiring 2 buah sepet tersebut ke arah orang kedua dan menyerahkan keranjang, sepet serta tongkatnya. Lalu orang kedua masuk ke dalam keranjang dan membawa sepet serta tongkat dengan melompat dengan keranjangnya ke arah orang ketiga dan memberikan sepet serta tongkatnya ke orang ketiga. Setelah itu, orang ketiga yang disebut sebagai jongki menggunakan kedua sepet tersebut untuk alas kedua kakinya dan berseluncur seperti sedang menggunakan sepatu roda ke arah kereta berada. Lalu kedua sepet dipasang terbalik ke kereta sebagai pancian atau alas ijakan kedua kakinya dan mengambil beberapa helai daun atau belarak sebagai pegangan agar tidak jatuh saat kereta ditarik. Setelah jongki sudah berdiri di atas kereta dan siap, ketiga laki-laki sebagai jaran tersebut langsung bergegas
menarik kereta dari Blarak tersebut mengelilingi lintasan dan Jongki mengambil sebuah bumbung di tengah lapangan dengan menggunakan tongkatnya tanpa turun dari kereta dan kembali berputar melewati luar lapangan untuk memasukkan bumbung tersebut ke dalam keranjang yang dibawa oleh orang kedua hingga bumbung telah habis dan kelompok yang mendapatkan bumbung paling banyak ialah yang menjadi pemenangnya. Pada permainan larak-belarak memiliki peraturan. Berikut peraturan yang ada di larak-belarak. Yang pertama, bumbung tidak boleh terjatuh setelah bumbung diambil menggunakan tongkat oleh joki. Yang kedua, sepet tidak boleh terlepas dari kaki seorang jongki. Yang ketiga, seorang jongki tidak boleh jatuh di saat kuda atau jaran sedang melaju atau tidak. Jika seorang pemain melanggar peraturan tersebut, maka akan mendapatkan hukuman dari seorang wasit yang berupa mundur 3 kali dari tongkat yang dibawa wasit. Itu akan sangat merugikan karena telah kalah langkah dari lawannya. Permainan larak-belarak tidak hanya melatih kekompakan tim, tetapi juga melatih kecermatan, ketangkasan, keberanian, keuletan, ketahanan tubuh, stamina, dan kecerdasan dalam menggunakan strategi. Di setiap permainan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Jika tim kita menang, kita harus respect kepada tim lain. Sedangkan jika tim kita mengalami kekalahan, kita tidak boleh berkata buruk atau kasar yang bisa memancing amarah tim lawan. Dengan adanya permainan larak-belarak ini, semoga hubungan antar kecamatan maupun desa yang berada di wilayah Kulon Progo semakin akur dan saling menghormati satu sama lain. Dengan diselenggarakannya acara-acara kebudayaan yang ada di Kulon Progo juga akan membantu UMKM sekitar. Kita sebagai generasi penerus bangsa semestinya harus melestarikan kebudayaan yang ada agar memperkuat identitas bangsa. Dengan budaya, kita akan memiliki jiwa nasionalis yang tinggi. Kita harus terus melestarikan dan ikut serta dalam meramaikan acara budaya agar kebudayaan yang kita miliki tidak diambil atau dicuri oleh negara lain. Dengan kebudayaan, kita juga bisa memperkenalkan bangsa Indonesia ke mata dunia bahwa Indonesia kaya akan kebudayaannya yang sangat beragam. Keragaman budaya bukanlah hal yang akan memecah belah kita, tapi keragaman budaya hal yang akan mempersatukan kita sebagai bangsa.